Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Oke, dengeran ya suara aku ya. Kalau nggak denger, sekarang tanggal berapa deh? 15. Bulan 3 Maret. Kenapa? Ini yang baru berkumpul 1, 2, 3. Ya Allah, 3 doang. Ya udah nggak apa-apa ya. Kita mulai dari nomor 1 bisa? Oke, nomor 1. Pada suatu hari rata-rata kepadatan lalu lintas di perempatan adalah 726 mobil per jam. Selama jam sibuk kepadatan lalu lintasnya lebih tinggi, sedangkan selama jam longgar kepadatannya lebih rendah. Maka model jangkauan dari kepadatan lalu lintas tersebut jika kepadatan tidak pernah lebih atau kurang dari 235 mobil per jam, dari rata-ratanya itu berapa berarti? Oke, jawabannya kita lihat dulu. Kalau misalkan kayak gini, itu kan ada dilihatnya tidak pernah. Jadi kan itu hubungannya sama kepadatan ya. Kan berarti otomatis kita punya selisihnya. Nah, selisih itu yang ditaruh di luarnya dari mutlaknya, paham? Nah, ini kan aplikasi mutlak ya. Berarti kalian nanti tahu kalau nomor 1 itu mutlak dari kita ambil selisihnya gitu kan. Terus habis itu yang mau kita cari ini ya. Terus habis itu dikurang sama rata-ratanya, iya Pak? Apa dikurang? Ya, karena kan kita harus cari tahu namanya dia lebih tinggi atau lebih rendah kan pasti dikurang, paham nggak? Ya. Jadi dikurangi sama si 726, kan? Nah ini lebih kecil, kenapa lebih kecil? Kan di situ tidak pernah lebih atau kurang dari. Iya, tidak pernah lebih atau kurang dari berarti di antara gitu ya. Berarti kalau mutlak balikin ke bentuk tidak mutlaknya berarti di kurang dari gitu ya. Berarti ini bisa nomor 2. Nomor 2 itu tipe yang sama-sama nomor 1 sebenarnya. Terus kita suruh cari gimana sih bentuknya kalau mutlaknya gitu ya. Yang kedua, harga saham sebuah perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI bergerak fluktuatif. Hal ini disebabkan perusahaan tersebut melakukan aksi korporasi. Dalam 1 minggu hari bursa, harga saham terendah perusahaan itu adalah 715 dan saham tertingginya harganya 795. Misalkan X adalah harga saham selama 1 minggu tersebut di atas, maka pertidaksamaan nilai mutlak yang memenuhi pergerakan saham adalah berapa? Nah, ini bedanya. Kalau yang di atas itu udah dikasih tahu selisihnya atau intinya nilai mutlaknya. Tapi kalau yang nomor 2 itu nilainya segitu, kita harus cari nilai mutlaknya. Berarti caranya gimana? Caranya tinggal apa? Kasihin. Kan itu kan misal kita coba yang A. Kalau misalkan coba yang A, kan otomatis diantara ya. Kalau diantara itu kan berarti 40 lebih kecil daripada X min 755, lebih kecil lagi daripada X plus. Yang sini min, yang sini plus ya. Ya nggak? Jadi kayak gini. Pokoknya cari yang jawabannya itu diantara 715 gitu ya. Sampai gimana kita lihat? 795. Yang kita cari. Berarti kan yang A ya. Kenapa? Karena kan kalau yang A itu pilihannya X min 755 ini kan mutlak lebih kecil daripada 40. Kenapa? Karena kan kalau misalnya gini min 40 ini kan X min 755 ini lagi sama dengan ini 40 gitu kan. Berarti biar ini apa namanya 755 tambah di sini ditambahkan ya. Berarti jadinya 715 sama persis ya kayak di atas. Berarti ini juga ditambah gitu kan. Jadi X-nya di antara 7 lebih enaknya kayak gitu. Tapi enggak, sebenarnya ini kan pilihan ya. Selisihnya ini berapa? Nah, 80 dibagi 2 aja. Soalnya kan dia menjadi bersama sini.
yang biar gampangnya. Tapi kalau misalkan kalian mau tiba-tiba nyoba langsung udah tahu jawabannya ya udah. Ya, selisihnya aja kan yang sama kan selisihnya 80. Nah, ya udah 80 dibagi 2 itu. Jadi gini, karena kan misalnya ini nanti nilainya sama. Hah? Oke, nanti ya. Kalau yang E, berarti kan itu artinya kita misalnya E aja ya. Dan cara ngitungnya kan lebih besar sama dengan 20 kan? Berarti kan otomatis kalau lebih besar berarti X berarti X-nya di 755 ini lebih besar daripada 40 atau X itu 755 lebih kecil daripada 40. Ya. Berarti kan dia bukan di antara ya. Hitungannya nanti berapa besar? Apa Pak? Jadi kalau dia mutlak lebih besar besarnya kayak gitu. Ya. Lanjut bisa? Nomor manggil rumah ada pertanyaan? Kira manggil aku. Iya, kak. Oh ya, kak. Nomor 3 ya. Penyelesaian dari pertidaksamaan seperti di situ. Berarti gimana caranya? Ada 2x-1 per x plus 1 dikuadratin ditambah 2 kali mutlaknya lagi dikurangi 24 lebih besar sama dengan 0. Yang nilainya adalah dimisalin. Kenapa bisa dimisalin? Padahal itu yang satu mutlak, yang satu enggak. Iya, nah, kalau mutlak dikuadratin dia sama aja nilainya tetap positif gitu ya. Jadi kita bisa gitu ya. Itu bukan aja nilainya 1 per x plus 1 itu kita misalin sama dengan P gitu ya. Oke, jadi terus habis itu jadi gimana? Bentuknya jadi P kuadrat plus 2P 2P min 24 lebih besar sama dengan 0 gitu ya. Faktornya berapa? 6 sama 4. 6 sama 4. Plus 6 min 4. Jadi ini X sama dengan D-nya. P-nya sama dengan 6. P-nya sama dengan 4. Terus kalau udah gimana caranya? Masukin. Nah, tahu masukinnya gimana berarti? Coba Oke, kan di sini nanti kan kalian bisa lihat ya. Kalau misal kayak gini tuh sebenarnya bisa dicek kayak gini dulu. Ini kan 6, ini 4 ya. ini kelihatan. Kalau di sana sih kayaknya ada cahaya ya. Kelihatan nggak deh? Apa? Nggak ada suara ya? Halo cek langsung. Mantul, Kak. Apa? Mantul cahayanya, Kak. Oke, mantul ya di sini ya. Berarti nggak pakai ya. Di sini juga mantul ya. Jadi di sini lagi dulu aja. 6, sini 4 gitu ya. Ya nggak? Kalau kita cobain misal angka 0 ke dalam persamaan jadi apa gitu kan? Sebenarnya kan juga kelihatan kan kalau muter kan pasti positif. Berarti mau dimasukin berapapun tetap ngikutin dia. Jadi kan otomatis ini plus, negatif, positif. Paham? Kecuali dia bukan mutlak, jadi hati-hati kalau mau main. Kan kita kan biasanya harus tahu apa namanya arahnya ya. Nah kalau kita tinggal masukin nilainya sebenarnya bisa kenapa? Karena dia mutlak pasti hasilnya selalu positif. Paham nggak? Nggak paham? Oh, nah, beda. Berarti kan ini artinya ke sana ya. Karena yang dicari yang lebih besar. Paham? Caranya bisa ya. Oke, habis itu berarti kan ini nilainya siapa? Si P-nya ya. Ya nggak? P-nya lebih kecil sama dengan 6 atau P-nya sama dengan 2x-1 per x plus 1 lebih kecil sama dengan min 6. Ada mutlaknya kan ya? Apa kalau ada nilai mutlak yang lebih kecil daripada negatif? Nggak ada. Berarti ini tidak memenuhi ya. PMPR. Nah, berarti kita bisa cari yang memenuhi. Berarti siapa? 4. P lebih besar sama dengan 4. Berarti mutlak 2x-1 per x plus 1 lebih besar sama dengan 4. Ayo, gimana cara definisinya? Apa lebih dari ya? Ya, Atau ya berarti 2x-1 per x plus 1 kurang lebih besar sama dengan
atau ya 2x plus 1 per x plus 1 lebih kecil sama dengan 1. Apa? Min 4. Udah? Oke, terus habis itu tinggal diapain? Pindah ruas ya. Jangan kalau aku memberi sarannya kalau ada perkara seperti ini jangan dikali silang. Karena nanti faktor yang mau kita cari ada yang hilang gitu ya. Jadi lebih baik dipindah ruas. Jadi kalau misalkan yang pertama 2x plus 1 per x plus 1 ini dikurangi 4 gitu ya. Jadi kan? Nah kalau misalnya langsung ditambah x plus 1 boleh? Oke. Ini. Terus habis itu berarti tinggal dijadiin x plus 1. Berarti berapa? 2x. Min 2x. Berarti min 2x. Min 1. Plus 3. Min 3. Min 5. Ya nggak? Hati-hati ya di sini ya. Ini juga dihitung min 4 kali 1. Kelihatan kan, Bin? Terus habis itu lebih besar sama dengan 0. Berarti faktornya siapa aja? X-nya ada siapa? Min 2 sama 1. Berarti kita bikin dari bilangan. Tidak pakai dua nggak sih ya? Jadi. Enggak, lanjut. Ya berarti ini paling kecil siapa? Ini apa ini? Ini 5 per 2 sama min 1 ya? Ya enggak? Kita cobain 0 kan ada di sini. Ya enggak? Tahu berarti masukin 0, negatif 0. Positif, berarti negatif bagi positif. Negatif, berarti sini negatif. Mana sih? Hah? 0. Ke sini. Nah, ini apa tadi? Negatif. Yang ini berarti apa? Positif. Ini negatif. Gitu. Terus habis itu ambilnya yang mana? Lebih dari. Lebih dari. Nah, sekarang yang satunya. Panjang. 2x min 1 per x plus 1 lebih Kurang dari. iya. Ini yang boleh langsung Oh iya. 4. Kurang dari 0. x plus 1 biar lebih 4 gitu ya. Berarti jadinya X plus 1. plus 1 X sampai plus 3. plus 3. 3. Sama dengan 0 berarti x-nya siapa? X-nya min 3 per 6. Min setengah. X setengah sama 1. min 1. Berarti min setengah berarti gimana? Di sini min 1, sini min setengah gitu ya. Hati-hati ya, ketukar. Terus berarti gimana? 0 kan gimana? Ini kan? 0 berarti positif. Negatif, positif. Ambil yang nah, berarti yang ini. Itu. Terus dijadiin 1. Jadinya sini siapa? 5 per 2, min 1, min 1 per 2. Sebenarnya ini kalau digabungkan harusnya gini ya. Ya kan? Nah sebenarnya ini bisa dijadiin 1 kayak gini. Tapi dengan syaratnya apa? X-nya tidak boleh sama dengan min 1. Paham? Karena ini dia ada, pokoknya di sini itu boleh sama dengan, tapi di sini nggak boleh. Berarti artinya X-nya di antara min 5 per 2 sampai dengan min setengah dengan syarat X-nya tidak boleh sama dengan min 1. Berarti yang sisanya apa? A, B, C. Ini kan A ya, ini B, ini C. Yang ditanya A kuadrat. A kuadrat Min B min kuadrat. B kuadrat Min 2AC. min 2AC. AC. Yang di rumah kelihatan kan ya? Tulisannya kekecilan nggak? Enggak. Oke, lanjut. Berarti jadinya A kuadrat berarti 25 per 4 dikurangi 4 dikurangi 2 kali A-nya min 5 per 2 kali Min 1. min 1. Berarti berapa? 24 bagi 4, 6. 6. Ini Plus coret. 5. Hah? Min 5 ya. Oh ya, ini mas. Ya, sama dengan jawabannya yang agak panjang kalau mutlak ya. Kalau mutlaknya pemisahan. Ya, ada pertanyaan? Belum? Lanjut ya, berarti nomor
Nomor 4. Soal kali ini nggak ada yang nggak ribet ya. Iya. Di kisi-kisinya soalnya kadang kayak gitu. Jadi kasih masa TU 4 kan? TU berapa kemarin? Lanjut ke nomor 4. Ini masih bisa, cuma agak lama juga ya. Jika ada X, Y, Z, itu memiliki persamaan seperti itu ada perperan. Dia letaknya X, Y, Z di bawah, berarti kita bisa misalkan, berarti kita misalin jadi seper E itu sama dengan A, misalin seper Y sama dengan D, sama seper C sama dengan Z. salah. Dan sama dengan C. Terus bedanya jadinya 4A 6B plus 4C sama dengan 1. 6A min 3Y 3B min 8C 2A min 3B tambah 12C sama 3. Pertama yang dilakukan kalau misalnya ada seperti ini, lihat soalnya. Itu kan X plus Y min Z gitu kan. Apakah bisa dicari lewat penjumlahan semua? Misalnya ini ditambahin jadi 12A. Ini kalau ditambahin jadi min 12. Ini ditambahin jadi Plus berapa kan? plus 8. Nah, berarti nggak bisa kalau di rumus cepetin. Paham nggak? Udah dihitung gitu ya. Atau nggak maksudnya rumus cepetin? Kita ya. Langsung dijumlahin semua, Ya, kan? kalau misal jumlahnya semua koefisiennya sama berarti bisa gitu ya. Oh gitu, Wak. Ya. Oke, terus habis itu apa ini? Sekarang kita cari sih. eliminasi ya? Iya, siapa yang eliminasi? 1 sama 2. Oke, 1 sama 2. 2 sama 3. 2 sama 3 aja enak kan? 2 sama 3 sama aja sih. Oke, 2 berarti yang mana? 2 sama 3. Berarti siapa? Nama B-nya yang hilang. Ya. Ya, berarti 3. nama Ya udah, tulis lagi ya. Soalnya enggak. ada Ya udah. tambah dong. Iya, maksudnya kurang Kurang ya. Jadinya 4A 4A ini min 20 sama dengan 7. jelek banget ya. Mending kan tadi maksudnya Nah ini maunya 1 sama ya ada dan 2 gitu. Yang 1 berarti 4A min 6B plus 4C sama dengan 1. 12A min 6B plus C sama dengan 8. Ini kurang. Berarti A kali 8A plus 9 20C dengan 9. Nanti kali 2 nih ya. Oh iya. 4A min 20C sama dengan 7. Apa? Jadinya min 4A sama dengan 2. Ya, hanya sama dengan 6. Hanya setengah berarti C-nya berarti 2 dikurangi 20 C sama dengan 7. Min 20 C sama dengan 5. Berarti C-nya min 4. Terus D-nya berarti ambil yang paling kecil ya. D. Ketiga. Oke, berarti yang ketiga A berarti 1 B plus ya, biar paham ya. Ketiga berarti 1 B min 3 min 3 berarti habis. Berarti 1 sama dengan 3B. Nah, artinya super 3. Berarti X Y-nya berapa? Wow. Kalau ini kan X-nya sama dengan 3, Y-nya sama dengan 3, Z-nya sama dengan min 4. Min 4 Yang ditanya tambah X plus Y X plus Y min Z berarti 2 tambah 3 3 plus 4 plus 4. plus 4 Kak. Oh, min ya? Ya, berarti 9.
jawabannya oh, yang di rumah ada pertanyaan nggak? Kelihatan nggak semua? Ada yang dokumentasiin nggak? Bisa. Atau kak temen aku ada yang belum masuk sekolah. Karena pernah belajar terus. Harusnya sampai sakit gitu, sampai muntah-muntah. Enggak sih dia tahu gue. Lagi deh. Belajar sampai malam anjir. Belajar sampai jam 3. Astagfirullahaladzim. Kalau pas itu kayak kesalahan gitu. Oke, dari SBM. Oke, kita hapus ya yang di rumah. Pertanyaan, kalau nggak ada kita lanjut. Ini aku hapus boleh ya? Katanya nanti apa yang kamu? Dari dokter ya, Beneran nih, beneran. Lagi nih aja rampung dulu sih sampai jam berapa? nomor. Nah, ini anaknya, aduh, ini cuma segini doang. Wow, ada 5A5B. Ada lagi. Oh iya, 5B. Itu 5-nya 2. 5-nya 2. Cuman ya Oh, Kak. iya. Harusnya itu tuh nomor 1, terus nomor 2 itu nomor 1.1 karena dia penjabarannya dari yang pertama, paham nggak? Soal lainnya. Tipe lainnya, kalau bisa kemungkinan lain yang keluar dari mutlak. Jadi aku nambahinnya beberapa soal. Nomor 5 ini hampir sama seperti nomor 4 gitu kan. Cuma dia ini dalam bentuk cerita gitu ya. Sebuah pekerjaan jika dikerjakan bersama-sama oleh Andi dan Budi dapat diselesaikan dalam waktu 20 hari. Jika dikerjakan bersama-sama oleh siapa ini? Budi dan Cahyo itu 15 hari. Kalau si Andi dan Cahyo 12 hari. Apabila mereka bekerja bersama-sama bertiga itu, maka pekerjaan itu dapat diselesaikan dalam waktu berapa hari? Berapa deh? 1 ya. Jadi kita cari sama namanya. Andi dan Budi gitu kan. Jadi dia totalnya 10. Nah, karena satu pekerjaan dibagi jumlah harinya gitu kan. Satu yang dikerjakan bersama-sama dibagi 20 hari. Berarti itu ini B ditambah C itu 15. 15. Terus C 12. Terus kalau mereka bekerja bersama-sama Tambah B berarti tambah C. ditambahin ya. Berarti ini total Berarti kalau tambah aja, Pak. aku mau nulis soal. Oh, ya. Boleh nggak? Boleh. Bersama-sama ya. Oke, berarti gimana caranya? Cari nggak sih masing-masing? Ya, lagi jadi berapa sih? Total bisa nggak? Ya. Bisa. Jadi pertama coba ditambahin dulu kalau bisa ya. Tambahan 2B, 2C. Dulu berapa ya? Pokoknya itu 60. 16. Berarti kan untuk ABC kan? Oh my god, bisa. Paham nggak? Paham. Nanti dibagi 2 kan nanti ya? Ya, tambah dulu bagi 2. Sama yang punya kita dulu. 60. Berarti 3, ditambah 4, tambah 5. 5 kan nanti dibagi 2 ya? Ya. Iya. Iya. Oh, bisa gitu ya, cara cepet ya? Kan itu 2 tambah 2 tambah 2 C. Mau main? Kali setengah sama aja kan? Oh iya. Catat aja lah ya. 30 gitu kan? Iya. Itu total. Itu kan tambah B, B tambah C, A tambah C, tambah C. Enggak kok. Berapa sih Astagfirullahaladzim? 12 ya? 9 tambah 3? 12, 5. 12 dibagi 30 gitu kan? Iya. Belum selesai kan bareng-bareng. Iya, oke. Ya, Dibalik. karena kita bersama gitu kan?
30 bagi 12 gitu. Jadi berapa? 1 dibagi 12 per 30. Kita coba ya, ada sih. Kayaknya Bentar, kayaknya satu sama 2 enggak. Jadi 30. 120 malah Pak. ada Kan dikali kan di bawah ya. Oke. Kok boleh? Gimana ya? Gini ya. Berarti 12 per 10 hari. 12. Nah. Ini apa ini? 120 ya. 120 bagi 12. Pokoknya kalau ada soal gini coba tambahin itu. Kalau ada koefisiennya sama lebih baik itu gitu ya. Tapi tergantung yang ditanya gitu ya. Oke, lanjut. Kelihatan kan? Nomor 5. Ini udah besok selesai. Daerah X penyelesaian dari sumber tidak sama tersebut. Berarti gimana caranya? Ada Y sama lebih besar sama dengan X kuadrat Samping-sampingnya. 23. Lebih kecil daripada 2X plus 5. Berarti gimana? Samping-sampingnya. Di samping-sampingnya boleh. Lebih enak kalau langsung tapi tandanya diganti boleh? Iya. Iya, ya udah. Saya bisa terus. Kayak semua. Scroll tuh kayak lihat-lihat. Berarti ini dua ya, jadi ini ya boleh? Boleh. Tandanya diubah, berarti kan negatif semua gitu ya. Yang 2X Berarti 5. 5. Berarti kita boleh. Karena gini ya, cepet ya. Ya. Terus nyamain 0. X kuadrat. 3X. 28. Min 28. Faktornya berapa? 2 sama 4. Min 7 ya plus 4. Yang diambil yang mana? Yang garis bilangan. Ingat ya, ini itu lebih kecil daripada 0 gitu ya. Ya, jadi minimal lebih besar. Aku siapa ya? Beri. Harusnya ya? Iya, aku saja. Anaknya nggak boleh. Dia juga ini. Pakai kalkulator ini berarti. Terus habis itu apa tadi? Kita faktorin ya. Kita bagi tiga itu X lebih kecil dari 0. Berarti kan 4 sama 7 gitu ya. Terus plus diambil yang berarti siapa tuh? Berarti X-nya di antara 4 sama 7. Jamu. ya. Ada atau enggaknya dari soal. Ya, dari soal. Kecuali kalau dia berperan yang bawah, walaupun nanti soalnya sama dengan atau tidak sama dengan, tetap yang bawah akar-akarnya nggak ada sambungannya. Paham? Dibalik berapa? Misalkan 2x1 per x plus 1 kayak tadi, berarti kan bisa menjadi sama dengan 0. Akar-akar yang bawah nggak boleh sama dengan 0. Nggak boleh sama dengan 1, tapi yang atas boleh. Boleh? Boleh. Boleh nggak boleh? Boleh ya. Pokoknya hati-hati di situ. Nah, lanjut. Jawabannya D. Kita bisa. D juga ya. Terus sekarang nomor 6. Caranya gimana itu? Perhatikan gambar di bawah ini ada di kisi-kisi, jadi masih kayaknya kan keluar ya. Grafik di atas menyatakan fungsi pecahan fx sama dengan ax plus d per cx plus d. Dengan x-nya itu dia tidak boleh sama dengan min d per c. Asimtot datar dan tegak masing-masing adalah y sama dengan 3/2 dan x sama dengan 1. Faktor persekutuan terbesar ABCD adalah 1. Maka yang ditanya adalah 2a min b kuadrat d adalah berapa? Berarti caranya gimana? Asimtot. Asimtot. Apa yang dimaksud dengan asimtot? Biasanya nggak dikasih tahu. Ini aku kasih tahu dulu. Kalau misal asimtot datar kan datar gimana? Ini ya. Berarti kita kebalikan ya. Berarti caranya kayak gini. Berarti y-nya sama dengan, kan ini ada ya, kan ini ya. Y sama dengan ax plus b per cx plus d. Cara ngafalin ya biar nggak pusing. Ini kan asimtot datar. Biasanya kan datar. Nanti
A per C-nya aja. Ah, Kalau datar dia gini. Terus kalau yang ditanya adalah asintot tegak. tegak, Jadi berarti yang bawah. Berarti tinggal X sama dengan min D per C-nya. Oh, Yang ya. bawah yang kayak gini. Oh. Yang datar ini berarti min D per C-nya. Ya, ini tegak. Malah ambil yang datar. Paham nggak? Jadi kebalikan. Jadi kalau kamu datar, ambilnya yang tegak. Berarti dia sama dengan A per C. Paham? Tapi kalau yang asintot tegak, dia ambilnya malah yang datar. Jadi min D per C. Paham? Oke. Ini kan asintotnya. Sekarang dari persamaan gitu ya. Di situ dikasih tahu kalau asintot datarnya 3 per 2. Berarti kan Y sama dengan A-nya berarti udah ketahuan 3. iya benar. A per C sama dengan 3 per 2. Berarti A-nya 3, C-nya 2. Nah, itu kalau dari persamaan misal ya nggak dikesal. Misal aja nggak dikesal. Nggak ada ngomong apa sih? Hey. Nah, nggak diketahui tulisan asintotnya, paham nggak? Nah, berarti kalian baca jalur grafiknya. Di situ dia ya nggak kan garisnya ada titik-titik kan? Berarti kan dia nggak boleh tersentuh. Nah, garis yang tidak boleh tersentuh itu namanya asintot. Nah, cari itu persamaan garisnya siapa? Biasanya udah ketahuan. Ya kan? Nah, di situ kan yang titik-titik itu sama aja dengan Y sama dengan 3 per 2, sama yang X itu sama dengan 1. Kelihatan kan ya? Ya. Ya, berarti udah. Tapi itu nggak benar-benar 3/2 nggak sih? Apa? Karena itu gambarnya aku kecilin, karena nggak kelihatan. Oh. Biasanya dikasih poinnya. Jadi gitu, ini kan asintotnya ya. Ini kan Y sama dengan 3 per 2 bisa di sini. X sama dengan 1 di sini. Nah, ini kan masih gambarnya gini. Nah ini tuh kamu kan tahu X-nya sama dengan 1. Ini kan X-nya sama, Y-nya sama dengan 2 per 2. Nah ini yang dinamakan asintot. Supaya kalian bisa nyari, paham? Oke, itu ya, namanya asintot. Nah, terus habis itu kalian kan udah cari si A sama C-nya, gitu kan? Nanti tinggal apanya? B, B sama D. Iya, X itu kan sebenarnya min D per C. X-nya berapa? 1, berarti min D per C. C-nya sama dengan 2. min D, gitu kan? Iya, berarti D-nya sama dengan min 2. D. Nah, kalau kurang B berarti dia di situ di gambar ya pasti dia memotong suatu titik. Maka dia sama dengan min 2. Kan C itu 2. Oke. Jadi sudah. Oke, terus habis itu apa tadi aku ngerti apa? B, B, B. Oh, B. Berarti kalau B kan di situ diketahui gambarnya ada memotong suatu titik. Ya, Kak? Ya. Berarti di mana tuh? Oh, nggak tahu tuh berapa. Memotong satu titik di tengah koma 0. Kayaknya itu setengah koma 0 ya. Di mana sih? Ini. Nah, ini nih. Ini kan kayaknya ada Kan ada setengahnya. 2, bisa 0,5 setengah koma 0. Ini apa tadi kan? 0,5 setengah. 0,1. Iya, kalau di sembunyinya. Ini 0,1 Ya, atau kita main, 0,0 terserah ya. main perkiraan aja. Jadi enggak, ini sebenarnya aku salah soalnya, aku yang enggak terlalu kecil jadi nggak terlalu kelihatan si apa namanya titiknya. Nggak apa-apa. Ya, namanya buat sendiri ya. Suara tuh ada salah. Dan terus habis itu berarti kan Y sama dengan 2X min B gitu ya. Plus B gitu ya. Per CX berarti berapa? 2X. Ini 3 ya? 3X plus B per 2X min 2. Masukin Y-nya setengah gitu kan? Atau di sini tadi ada ya? Tunggu dulu ya. Ya, benar. Nah, berarti masukin kan yang X-nya berapa? 0, Y-nya setengah, terserah kalian mau yang mana gitu kan. Misal ini berarti Y min 1 per min 2. Berarti B-nya min 1. Oh my god. Gitu ya. Berarti ketemu kalau jawabannya apa? Yang ditanya Kok bisa gitu? 2AC min B kuadrat D. Ini juga memenuhi syarat ya. Faktor terbesarnya adalah 1. Ya kan? Faktor terbesar. Persekutuan. Kan faktor terbesar. Iya. 3 kan akan ganjil. Otomatis cuma 1 sama 3. Ini 2 sama 1. Ini min 2 sama 1. Ini min 1 sama 1. Berarti terbesarnya adalah 1. Paham? Kalau angkanya misal sini 2, sini 2, sini 4,
berarti faktor terbesarnya bisa 2. Karena ada faktor yang paling terbesarnya 2 gitu ya. Oke, jadi ini sama dengan 2 hanya paham nggak? Ulang dong, Bu. Yang mana? Oke, misalkan A-nya 2, B-nya 4, C-nya 6, D-nya 4. Faktor terbesarnya berapa? Kan ini 2 kali 1, ini 4 kali 2, 2 kali 2 juga ada ya. Terus ya 2 kali 3 juga ada, ini 2 kali 2. Berarti terbesarnya siapa ya? 2. Atau enggak? Kalau ini kan cuma 1, ini kan cuma 3 kali 1, 2 kali 1, 2 kali 1, 1 kali 1. Berarti cuma terbesarnya 1. Paham? Oke. Kemudian nomor 2. Nomor 2 apa? Bukan. 2C, 2C, 3. A-nya 3, 2, C-nya 2, 2, 1 1 kuadrat, 2 kuadrat, 2. kali 2. Berarti 12. 12, 2. Kak tadi Rafael nanya, Kak. Si satunya Itu faktor terbesar. faktor terbesarnya. Kenapa? Apanya yang 1? Faktor persekutuan terbesar. Berarti dari benar, ABCD dia sama memenuhi dengan syarat. 1. Lu baca soal. Buat ngecek. Udah? Maaf Kak, literasi. Udah? Udah. Apa? Buat ngecek ini kan itu dibilangin kalau faktor persekutuan terbesarnya adalah 1 kan dari ABCD. Jadi kemampuan supaya itu ulangan. Apa? Berarti Ulangan. kalau misalkan faktor terbesarnya adalah 2, berarti 2 kali lipatnya. Berarti 6, 4. Iya, bisa aja. Kan nggak tahu, gitu kan? Apa? Udah? Gimana? Habis nyari ini. Kan tadi kita dari asimptot dah. Ah, Kalau dari asimptot itu bisa cari dulu aja yang pasti bisa menemukan. Nanti kan kamu juga sudah kalau misalkan cari asimptot enggak, berarti kan langsung dari sini dapat ini doang kan? Tapi ini doang, ini dua ini, plus ini dari sini. Oke. Lanjut ya. Lanjut nomor 7. Nomor 7 bisa dari yang kerjain? 7 belum. Oke, fungsi fx, fungsi f ax min 1 itu 8e. F bundaran G2x plus 1 itu 4x plus e. Inversnya dari fungsi f ada dari 8 adalah 3. Fungsi inversnya dari G3 itu sama dengan 3. Yang ditanya adalah fungsi a min c itu berapa nilainya, gitu ya. Nanti cari nilai dulu. Oh, itu tinggal. Oke, berarti kalau kayak gini caranya gimana? Pertama nyari A sama C-nya kan tentuin dari A sama C-nya. dari A sama si C. C-nya. Berarti yang pertama dicari hanya bisa. A yang bisa. Oke, berarti lewat inverse 8 sama dengan 3 gitu ya. Iya. Berarti kan tinggal membalik aja. Jadi F 8. AX min 1 sama dengan 8. X itu bisa jadi F 8 X tapi ada inverse-nya gitu ya. Sama dengan X min 1. AX min 1. Berarti kalau jadi 8 berapa? Ya, biar 8X sama dengan 8, X-nya sama dengan 1. Berarti masuk ke sini gitu ya. Berarti F inverse 8 sama dengan masukin 1. Jadi X min 1. Berarti 3 sama dengan X min 1. X-nya sama dengan gimana? Oh iya, yang ditanya ya. Ya. Setelah itu cari apa? Cari C. Lewat dari apa? Lewat dari FOG. iya, FOG. Berarti artinya si F itu dimasukin oleh si DX kan ya. 2X plus 1 gini sama dengan 4X
tuh berarti? G-nya masukin nggak sih? G-nya masukin? G inverse. G inverse-nya masukin. Yang G3 itu. G inverse 3 dari? Dia kan masih dalam begini. Satu aja boleh nggak sih? Masukin 1, nanti jadinya Sama aja. G3. Coba ya, berarti ini kan isi dari G3 sama dengan 3 gitu maksudnya? Ya, kita coba ya. Jadinya G sama. Berarti 2X. X-nya 1 ya? Aku nulis 2X plus 1 sama dengan 3 gitu. Berarti X-nya sama dengan 1. X-nya 1 dimasukin ke Yang 4x aja. berarti jadinya X G3 sama dengan 40T gitu. Berarti G3-nya 3. Berarti X3-nya 4T. X3-nya 4 tambah C sama dengan 8. berarti 8 sama dengan 4C. Berarti C-nya sama dengan 4. Yang ditambah? Nol. Belum. Yang ini kan yang ditanya F, A, C. F, A, C sama dengan Wow. FABC berarti ini F8 min 8 gitu. F4 min 4. Wow. 4 min 4 berarti F0. F0 itu dari Masukin ke kan tadi hanya 4 ya. Berarti kan F4X min 1 sama dengan 8X. Kalau F-nya 0 berarti F-nya min 1 berarti biar min 1. 1/4. 4X min 1 sama dengan 0 gitu kan. X-nya 4. Berarti dimasukin lagi di depan. Isinya 8 kali wow. maka F0 8 kali Ini udah kayak puzzle. Ini kayak labirin. paham nggak? Prosesnya diproses dulu berarti ya. Berarti ini tinggal diputar-putar aja kan sebenarnya. Iya. Bagaimana cara memutar? Jadi harus tahu materinya dulu ya. Intinya kalau dibalik itu tandanya yang inverse. Karena saya ya. Soalnya ada malaikat. Ya, fotografer. Tuh, Kak, bisa gini nggak? Tuh, coba awal bisa. Bagi oh my god, udah? Lanjut ya. Yang di rumah ada pertanyaan nggak, Dek? Kalau ada pertanyaan diteriakin ya, aku ya. Lanjut nomor 8 ada segitiga pada gambar tersebut gitu ya. Yang diketahui adalah sin A-nya 4/5, tan B-nya sama dengan 5. Maka nilai dari AB per AC-nya berapa? Jadi gimana? Ini B, ini A. Terus itu dia bilang sin A sama dengan 4/5. Tan B-nya sama dengan 5. Yang dicari adalah panjang dari AB per AC. Jawabannya gimana? Bisa? Kalau sin A, berarti kan sin A itu seperti ya. Depan, dari depan ya, berarti 4/5. Tuh. Terus habis itu tan B, tan itu apa? Desa. Desa, terus ada B ya. Desa. Berarti kan
4/5. 4 per 5. Ya. Square. tulis di mana? Kan itu kan apa tadi? 4 per K. Berarti D-nya 4. 4. Masa. Nggak tahu ya. Sama dengan 5. Berarti sana 5. berapa? 4/5. 4/5. Terus habis itu berarti berapa panjangnya? Kalau misalnya aku buat ya, kan ini per ini ya, sama aja 5/1 ya Pak? Ya. Terus habis itu kalau ini aku buat 20 boleh? Boleh. Ini 5 kalinya, ini tadi 4-nya. Iya. Ini aja, berarti habis itu Sa, Kenapa nggak jadi? mau dibuat gitu bisa Udah itu nggak? lebih gampang udah ketemu di sini. Terus habis itu cari apa? Tambahin kan itu C, boy. Misalin O. Oh ya udah, sini deh, sini 4/5 itu. Itu misalin O, bawa C. AO. Oke. Ini O. Nah, Oke, terus cari AO. dari A. Ya, udah. Oke, A berapa tadi? 3. Kan 5 Iya benar. Berarti kan sini 3 ya. Ya. Itu kan ditanya ambil per AC. Jadi tambahin itu 3 tambah 4/5 dibagi 2. Hai. 19/5. Ulang. 3 ditambah 4/5. 19/5. Ya Pak, ya. Terus habis itu Kan bagi AC, mutlak ambil bagi AC. apa mutlak A dari AC? 19/5. 19/5. Coba dulu. Itu terlalu masinis. Ya. Iya. Jadi rumah ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Oke. Lanjut nomor 9 bisa? Bisa. Itu ya, maksudnya penerapan lain dari cos trigonometri dari nomor 9 tuh bisa aja soalnya kayak nomor 9 gitu ya. Waktu berarti Sate. sate. Ada dari 3 BC, C, tegak lurus gitu ya. Berarti cos A itu apa cos samping depan. 15/8 berarti samping per depan. Berarti 15 per 8 gitu. Ya, terus yang ditanya lagi? 25 tambah 6. Berarti kalau 15/8 ini 12. 12. Berarti kalau 12. Itu tinggal hitung. cos A ditambah jadi kita tambahin cos A-nya di sini ya. Berarti cos itu 15 per 17. Berarti sin A-nya sin berarti 8 per 17. Dibagi cos A-nya jadi cos B ya. Cos B-nya berarti lihatnya di B berarti cosnya 8 per 17 benar. Terus ditambah sin B. Berarti sama aja dengan 7/13. itu ya dek. Lanjut. Kami. Sini panas ya. Serius, Kak? Udah beda 1 garis doang padahal. Alika akan mengukur tinggi suatu menara maka harus menyiapkan meteran yang panjang yang digambarkan dalam ilustrasi berikut. Jadi kita lihat caranya.
Rindu. Kalau enggak gua berarti kan sininya Pas tuh. lu ada PM sama PM cek. right now. Terus habis itu antara mata, jarak antara mata dengan menara. Selain Mata dengan menara berarti di mana? Oh, Pak. Mata dengan menara berarti di Gini. ya, Elevasi. ini mata ini menara kan? Iya. Di miring. Di? Enggak dong. Di sini nggak sih? Iya, iya. Mata menara 20 ya. Iya. Terus dia tinggi mata di mana satu berarti. Terus yang ditanya adalah Tinggi menara. tinggi menara. Langsung. Wow. Wow. Terus habis itu Pakai SIM. Sini yang Apa bisa. namanya pakai itu apa? Pas. Sin. yang ditanya kan Tan. 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 30 sama dengan dikali X per 10 per 30 berapa? Akar seberapa 3? Seperti akar 3 sama dengan X per 20 berarti X sama dengan 20 per 3 akar 3. Kalau tinggi menara berarti totalnya Sampai 1. Ada 2 jawabannya. ada Ada 2 jawabannya, Kak. jadi itu semuanya jawabannya itu ya. Wow. Gimana kayak Jon? B sama D. Ya B sama D ya. Ini posisi apa? Lanjut, yang di rumah ada pertanyaan? Itu kayak gitu dicoba pakai tan ya. Ya, karena yang diketahui ini ditanyanya ini. Salah, diketahui yang ini ditanyanya. Bisa aku pakai SIM Grafik hitam. Yang hitam yang mana? Lanjut nomor 11. Grafik yang baru 10 boleh real dan C. Itu semua hitam, Kak. Mohon maaf nih. Hah? Geser yang mana ini? Oh. Grafik yang iya. Yang berwarna hitam itu yang asalnya. Yang di titik mulainya dari 00. Oh iya. Yang hitam itu ya. Nah, grafik yang hitam diperoleh dengan cara gimana? Kalau grafik merahnya yang geser itu kan otomatis dibalikin ke kiri ya. Ya. Berarti gimana? Berarti Bergeser, minus ya kalau tekan. berarti bergeser yang berwarna Geser ke kiri kan? Kiri. tanda nggak sih? Plus dong. Apa sih itu? Geser ke kiri. Intinya ini ya. Yang merah. Iya ya. Jadi nggak sih? Tahu itu. Iya sama dengan Iya Iya, benar. iya. 2x min data ini berapa? Nulis buat yang di rumah ya, min 30 gitu kan? Ketiga kan? Hampir pernah. 3. Oh soalnya kakak dikali 2 ya. Iya 3. Iya. Mana paper 6? Paper 3. Yang ketiga Kak. Yang ketiga. Dia ngablu sebenarnya. Terus yang hitam ya. Kan dia cuma Y sama Sin dengan 2x. sin 2x. Jadi cara lihatnya ini harus dibikin jadi 2-nya dikeluarin dulu gitu ya. Sin 2x sin kan 60 ya? Ya Kak? Di pernah. Nah, berarti digeser ke mana? 2x. Biar ke Kiri. kiri. Kan dia kan? Kiri. Ya, maksudnya kan ini artinya sebenarnya geser ke kanan. Kita balikin. Oh, iya. Mau Kita dibalikin. balikin. Ya, digeser ke kiri sejauh kiper 6 untuk Merah ke kiri, merah ke kiri. Jadi biar jadi hitam. dari merah ke hitam gitu ya pokoknya ya. Ya. Jawabannya ya. Depok. Nah pindah ke sini nak. Ini kayak misal, jadi kalau misalnya kamu ada pergeseran grafik, dia ditanyanya apa dilihat dulu. Di sini kan bilangnya merah ke hitam. Berarti yang mana? Merahnya yang bukan 00, bukan yang dari 00. Itu merah. Oke, ini ya, ini. Yang di rumah gini ya, ini hitam. Ini merah. Ya. Nah, berarti kalau dari merah mau ke hitam kan harusnya geseran ke kiri ya.
jauh berapa? Nah ini dikeluarin dulu duanya. Jadi di sini tuh harus cuma X doang. Jadi kalau sini dikeluarin duanya dibagi 2 dikali 6. Nanti kita geser ke mana? Geser ke arah apa? Dari merah ke merah. Kan kalau misal sebenarnya ini dari awalnya kita misal awalnya kita ya kan kalau tiga itu geseran ke kanan. Kalau ini dia nyari berapa gitu ya. Tuh bisa ya. Kalau saya lihat dari grafiknya itu bisa. Ya lanjut yang di rumah ada pertanyaan? Ya sudah. Yang di rumah ada pertanyaan? Nggak ada? Oke gitu ya. Lanjut nomor 12. Yang satu benar. Enggak? Nomor 12, perhatikan kesamaan fungsi di bawah ini ya. Ada fx, dia sama dengan 2 kali sin 2x min 30. Yang dx-nya sama dengan 2 kali cos 2x plus 60 plus 1. Oke, kita baca dulu hubungan yang pertama gitu ya. Yang pertama, pernyataan pertama, fx adalah hasil pergeseran fungsi dari 2x ke kanan sejauh 15 derajat. Benar ya? Lihatnya dari mana? Nih, ini kan di sini bisa dibikin jadi aku bikin dia aja ya. Keluarin ya kan? Wah, benar. Sin 2-nya dikeluarin berarti x plus min 15 min 15 gitu ya. Nah, kalau min itu artinya geser ke kanan. Ya, kebalikannya gitu ya. Paham? Berarti sebesar 15 derajat. Bisa dari awalnya yang si 2 sin 2x jadinya bergeser gitu ya. Paham? Jadi kalau ada fungsi y sama dengan a kali sin nx plus ini yang keluarin aja. Nx plus b gitu ya. Plus c artinya kalau b-nya lebih besar kalau geser a ke Kanan. Kiri, sorry. ya, kalau b-nya lebih kecil Kanan. dia geser ke kanan. C. C itu buat Atas bawah. iya atas bawah. Itu cuma bilang buat sim. Enggak, buat cos juga. Nah, itu ke atas. Kiri geser apa? Atas. Bawah. Kalau itu ya. Terus kalau misal A itu ada A plus C, berarti dia artinya maksimum gitu ya. Pokoknya buat nyari maksimum minimum tergantung nilainya, mutlak nilainya biasanya kayak gitu. Terus N itu buat apa? N buat periode berapa kali gelombangnya. Jadi kalau Sim swasta. Gak usah ngomong. Ya, terus yang kalau periode itu kalau buat SIM itu ada 360 per N dan juga sama dengan kos ya. Tapi kalau tak dia 180 per satu gelombangnya. Ini bisa ya kalau disingkat. Ya? Yang di rumah ada pertanyaan? Jadi rumah tadi pergeseran grafik. Oh, kalau itu tuh beda. Pas sama deh. Ini sama kos ya. A itu yang mana kan tadi? A itu yang asli juga. Ada depan. Misalkan nanti 2 ini kan cos x min 50 misal gini. Plus 1. Berarti maksimumnya berapa? Maksimumnya 3. Kalau minimumnya berarti dikali minus 1. salah ada. Jadi apa? 2 plus 1 berarti ini 1 minimum. Apa enggak? Kan maksimum cos itu ada 1. Jadi minimum cosnya kan nilainya min 1, ya kan? Jadi tinggal masukin aja. Kalau min 1 kali 2 berarti min 2 ditambah 1. Maksimum minimum
nilai gelombang. Oke. Mutlak ya. Jadi ini kan ini harus mutlak dulu baru dikali negatif. Bisa limit ya mutlak dulu baru negatif. Sebenarnya sama aja. Bisa nih min 2 kali cos x 50 plus 1. Berarti gimana? Maksimumnya berapa? 50 atau ya kalau Jatuhnya ya? 5. Ya Mbak? Oh 3. Masa x 50 enggak? Iya. Hah? Enggak. Ini maksimumnya kalau usah dihitung derajatnya tapi kayak nilai maksimum cos itu kan cuma dari satu sampai satu kan kalau cos sama sin. Tapi kalau tan dia apa? Minta hingga sampai pahinya. Jadi nggak bisa sin gitu ya. Begini ya. Jadi ini aku kalau disuruh nyari nilai maksimum gitu ya. Maksimum minimum. Kalau sin itu di antara min 1 sampai dengan kalau cos gitu ya sampai dengan ini kalau dia kan dia min 1 sampai Itu berapa? udah mau difoto dulu Risa setelah aku Tapi itu nggak keluar kan nanti. Yang bawah. bisa aja keluar kenapa karena kan kita ini maksimumnya 2 kan dia bergeser ke bawah bergeser kemana kan tahu nilai maksimum ini sebenarnya jawabannya apa Kak? Biasanya 2. Iya kan belum selesai itu lanjut ya itu baru I Kalau ini patokannya sama GR tuh macam ya kan mana? disuruh cari kenyataan yang benar lanjut ya udah deh udah Itu PM 3428. 28 Nabila dong. lanjut yang pernyataan kedua ini apa? GX hasil pergeseran fungsi ke kiri sejauh itu benar nggak? Demi keselamatan kita semua dari corona, dan kita harus bersih ya makanya bagi-bagi tadi. Oh. Ini langsung aja ya aku bikin ini. Itu enak banget sih boy. 45 derajat. Benar biar benar nggak GX? 45. GX ya? Ini kan awalnya si GX itu pergeseran dari sini kalau ke kiri sejauh 45 derajat gitu ya. Berarti kan awalnya dia ada di letaknya di pokoknya di letaknya dia gitu kan. Terus dia minta geser ke arahnya apa? Biar jadi 30 kan? Berarti kan 45. Ini GX. GX-nya kan sama dengan berapa itu? 2 cos 2 kali X plus 30 kan? Oh iya. Ya enggak? Berarti kan dia geser. Benar. Ya kan sebaliknya bukan ke kiri ya. Tapi dia mintanya plus kan? Jadi arahnya ke kiri dari sini gitu kan? Jadi positif sejauh 45 derajat. Dan ini kan ada plus satunya, kan? Iya. Nah, satuan ke atas. Karena Jadi dia benar ya? Oh, meskipun dia kos sama kos gitu ya. Iya, karena kan intinya dia sama. Si nama kos cuma bedanya apa? Fungsi ini doang ya. Misal, ini fungsi kos, ini fungsi sin. Ya, gitu. Dia sama intinya. Apa enggak? Puncaknya doang kan. Iya, yang diubah itu sebenarnya puncaknya. Arah ininya nih. Tadi sebenarnya kalau diterusin sama aja. Nah, yang penting ini nyambung nilainya. Biar jadi 30 berapa gitu kan? Ya. Jadi 15 ini punya sama ini sama dengan 45 biar jadi sama dengan. Kenapa ya? Ya. Kenapa? Biar tahu pergeserannya. Jadi di sini kan harus dalam bentuk NX. Biar tahu pergeserannya. Ini B-nya harus keluar. Paham? Ada pertanyaan lagi? Berarti intinya kalau misalnya
bisa geser gitu, yang dulu geser-geser aja. Oh iya, nggak apa-apa. Lanjut. Yang ketiga. GX tadi untuk geseran siapa itu? Ke kiri sejauh, berarti nggak benar ya? Orang tadi yang ini yang udah benar gitu ya? Ini salah. Yang 4 apa? Oh ya, benar. Yang 4 itu Satu satuan bawah tapi. satuan. Ayo benar Kak. Benar kan ya? Jadi minus. Iya kan GX awalnya kan 2 kali cos 2 1, 2, 4. kali X itu 30. Plus 1 sejauh 45 derajat ke kanan gitu kan? 1 ke bawah benar ya? Karena kan dia mintanya jadi FX. FX tadi apa? 2 kali sin 2 X min 15 gitu ya? Iya nggak? Berarti sejauh ini ke kanan berarti negatif berarti 30 min 45 derajat akan jadinya min 15 gitu kan? Kan dia awalnya plus 1 berarti biar nggak ada plus 1 nya berarti harus dikurangi 1 betul? Bisa? Benar. 1 2 kalau karena Satunya harusnya hilang ya, Kak? yang ketiga salah karena kirinya 90 derajatnya. Itu Kenapa nggak bukan ini ntar pas 60? apa? Sampai yang 90 kalau plus 9 kiri 90 berarti jadinya 15 ditambah 90 berapa? Kan dikeluarin dulu 2. Iya. Oh iya deh. Udah? Oh iya. Ada pertanyaan lagi? Gak ada. Lanjut nomor 13. Kita kalau ini ya, pakai namanya relasi. Kalau relasi, berarti apa? Kalau Mbak ingat pernah belajar di kuadran-kuadran itu ya? Benar. Kenapa ada limit lagi? Sangat Apa ada ya. limit? Nomor 13. Limit biasa itu maksudnya wajib ya. Kalau limit trigonometri maksudnya minat. Oh, ini yang santai kan yang Iya, lebih ya, santai. santai. Oh, santai. Lanjut nomor 13 sin 90 plus A sama dengan 12 per 13 tan 180 pi C sama dengan 3 per 4 B plus C sama dengan 270 B nya di antara 90 sampai dengan 180 dari ini adalah nilai dari cos 180 plus A ditambah sin 270 min. 270 min B berapa? Oh, dari A sama B nya ya? Iya, berarti kan kita harus tahu ya relasi. Kalau relasi itu gimana berarti? Pakai orang dalam ya nggak? Wow. Ih lucu ya, lu paling sering banget ya. Nih, cos Oh, itu kakak bercanda. bercanda. Kira-kira ada polos, Kak. Tapi singkatan orang dalam. Relasi kan orang dalam ya. Jadi ini kalian bisa ubah jadi apa? Cos. Kalau pakai 180 berubah nggak cosnya? Enggak. Nah, tetap cos. Misalnya 180 cos itu ada di kuadran berapa? 2. Ada 3. Nilainya di kuadran 3 apa? Iya. Berubah. Jadi apa? Kuadran berapa? 2. 3. Berapa? Min. Dari sini gitu ya. Itu sin 90 plus A berubah enggak? Berubah. Berarti jadinya sin kuadran berapa? 2. Kuadran 2. Mulai kacau. 12 per 13 ya. 13. Yang kedua 180 berarti kan yang berubah enggak? Tidak berubah. Tetap tulis. Tulis. Kuadran berapa? 2. Kuadran 2. Iya. Ya.
Aceh nih 3/4. Ya, jadi boleh nggak? Boleh. Ya. Terus habis itu B plus-nya sama dengan 270 gitu kan? Tujuannya nyari B, berarti B-nya sama dengan siapa? 270 C. Iya benar. Iya, benar. B-nya sama dengan 270 270 C gitu kan? Ya, ini C. Ini nanti bisa diubah kan? Iya. Sekarang cari dulu cos A-nya. Udah nggak usah deh. Ya ini aja ya. Ini 12/13. Ya, bentar ya. Ini ya. Ini sama dengan 12 kan? Ini Ini. pabriknya. Ini Ini cos B. ini cos B jadi apa? Ini cos 270. Ini Ini C. Nanti jadinya 12 per 13 tambah cos 270 berubah nggak? Berubah. Tulis C. 270 kuadrat 3. cos Minus. minus 12. C berapa? 3/4. Nggak jadi. Kita aja ya. Kalau yang C jadi 2 bagi 3 kan? 2. Sini C berarti kalau sini 3 sini 4 berarti sini 5. Mana sih gitu kan? Berarti 3 kan? 5. Berarti min 12 per 13 ditambah 3 per 5. Ini kalau negatif. negatif. Kenapa? Sorry, positif. 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 Mana sih ya? Kan yang di kuadran dua apa kuadran pokoknya yang negatif kan punyanya dia, ya kan? Cos Yang punyanya kuadran cos positif, 2. kuadran 2 berarti kan Dua. sebenarnya positif ya? Yes. Ya kan? Oke. Iya, Jadi iya. berapa nih kalau ditambah? 65 bawahnya. 65. Berapa? 60. 65 12 plus 60. 60 plus 39. B-nya berapa? B-nya itu kan di kuadran antara ini sama ini. Kalau ini tambah ini kan otomatis kuadran 2, ya Pak? 270 kurangi 180 berapa? 90-an. Berarti kan otomatis kan C-nya nggak tahu berapa. Di antara doang kan? Berarti bisa lebih besar daripada itu kan atau lebih kecil. Berarti hitungannya si C-nya itu kuadran 2. Paham nggak? Bisa dari situ juga nggak? 180 min C. Nah, ini juga kan di kuadrat 2. Ini bisa. Nggak paham? Perlu bang proses. Ya, proses dulu proses. Yang di rumah ada yang nggak paham? Ada pertanyaan nggak? Screenshot dulu. Difoto dulu, belum ya? Ini ya? Banyak banget ya ini ya. Kalian berapa soal sih aja? 30 kali. Oh iya. Tapi di kisi-kisi 40 ya? Kisi-kisi yang dikasih. Berarti 10 kan soal 3. Iya, soal latihannya 40. Harusnya 30, 5 Kisi-kisi esai. semuanya 40. Kemarin berapa? Kemarin materi 50. Pasti 50. Kemarin besok 30 PG, 5 esai. 25 aja. Semoga ya. Sama kayak tadi ya. Lanjut ya, boleh? Nomor 14. Berpikir cerdas, berpikir tepat, berpikir cermat. Seorang pemuda yang terkena pemutusan hubungan kerja berencana memanfaatkan tabungannya selama bekerja sebesar 3 juta untuk memulai berjualan minuman kopi aren dalam kemasan botol ukuran itu ya. Nah, untuk ukuran 250 per botol biayanya 10.000 yang dijual dengan 11.000, sedangkan untuk yang 350 per botolnya biayanya produksinya adalah 15.000, dijualnya 17.000. Untuk jika lemari penyimpanan kopi yang akan dijual mampu menyimpan paling banyak 250 botol doang dari keduanya itu ya, maka keuntungan maksimumnya berapa? Berarti kalau ada soal kayak gini kalau bisa di ya. Nah,
Pasti. Aku menyarankan skip dulu ya, karena terlalu lama kalau program ini ya. Lagi kalau nomor 1. Iya. Nah, lanjut. Jadi gimana itu? Memanfaatkan tabungannya berarti modalnya 3 juta gitu ya. Berarti kita misalin ada yang 250 mili sama 350 mili. Dia itu sini E, sini Y gitu ya. Berarti kan otomatis kalau XY apa dibilang biaya ya, biaya modal kali ya. Modalnya berarti berapa deh? Jadi dia bilang ukuran biaya produksinya 10.000 gitu kan? Ya nggak? Yang ininya 15.000. Modalnya 3 juta ya? Ya nggak? Terus jumlahnya aktifan 1, ini maksimum 1 totalnya dari 250, nggak boleh lebih dari 250 gitu ya. Terus habis itu keuntungan. Ini udah ini fungsi kendalanya ini doang. Yang ditanya fungsi tujuannya, kalau nyari keuntungan berarti harus dari harga jual kurangi harga beli. Jual kurangi beli gitu ya. Berarti harga jualnya kan dia yang X itu berapa? 11.000. Berarti 1.000 X ditambah berapa? 2.000 ya gitu ya, paham? Ini fungsi tujuan berarti nggak usah pakai ada sama dengannya, gitu ya? Bisa? Ya. Jadi gue dapat berapa 2.000? Berapa? 2.000. 2.000 itu dari ini. Oh. Ini kan 11.000 kurangi 10.000 gitu ya. Yang ini kan 17.000 kurangi 15.000. Bisa? Bisa. Oke, nah sekarang tulis ini gitu kan? Berarti gimana? 3 juta tuh nolnya berapa? 6. Suara 3 semua bisa? Berarti masihnya bagi 5 lagi bisa? Jadi 2X plus 3Y lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil sama dengan dibagi berapa tadi? 5. Berarti 600. Yang ini X plus Y lebih kecil sama dengan 250. Berarti kalau dibuat lanjut. Berarti ini ya, ini X, ini Y gitu ya. Kalau X nol berarti Y-nya 200. Kalau Y-nya nol berarti X-nya 200. Berarti 300,200. Ini 300, 200, 250. Ini buat garisnya dulu baru ini aja ya. Kalian biar gampang. Terus tadi kan nilainya ada yang lebih kecil, jadi otomatis semuanya di sini gitu. Ini kan lebih. Jadi dapat titik pojoknya 1, 2, 3 gitu kan. Kita misalnya namanya A, ini namanya B, ini namanya C. Yang A berarti berapa? 0,200. Yang B eliminasi guys. Berarti berapa? 2X plus 3Y sama dengan 600. 2X plus 2Y sama dengan 600. Berarti Y sama dengan 100. X-nya berarti sama dengan 150. Berarti di sini 150,100. C-nya 250,0. Tinggal masukin ke fungsi tuh jual di sini. Ini efeknya ya yang besar. Berarti efeknya berapa? 400.000. Terus ini 150.000. Tambah 200.000. Tambah 200.000. 350. Sama dengan 350 gitu ya. Ini 250. Berarti Yang A. maksimum yang ini. Siapa itu? 200 mili. Ya? 200 mili. 200 ini benar gak sih? Benar ya? 200 mili. 200 kopi kan? 202. 350. Oh, terus 200 kopi, 350 mili gitu ya? Ya. Gimana yang?
Karena kan kadang biasanya kalian langsung eliminasi gitu kan. Eliminasi biasanya lebih besar. Nah, tergantung dari jawabannya. Berarti kalau misalnya itu cuma biar variabel X sama variabel Y. Maksimumnya ini kan minimumnya 1, ini minimumnya 1, tapi kalau dijumlah jumlahnya 250. Biar gampang, ini kan kali X gitu kan. Ada pertanyaan? Yang di rumah ada pertanyaan? Nggak ada, Risa? Ini jangan demo foto. Oh iya. Lanjut. Tapi bisa 30 sampai jam berapa? sampai jam 4 kok. Oh iya. Iya. Ayo kita dulu ya. Jadi kita sampai jam 3 Sampai jam sendiri. Apa lu mau apa? Oke, yang Sebenarnya kan udah ada lagi apa? udah. Itu panas banget di sini. Ya udah. Kasihan kalian yang di tengah. Lanjut nomor 15. Nomor 15. Itu soalnya panas juga 2 kelas. Demi apa sih? Itu tidak sama linear 2 variabel untuk daerah yang diatur pada gambar berikut adalah gimana itu berarti? Caranya gimana? Dan satu ya, kurang ke gambar. Berarti artinya tulisnya gini ya. Ini kan kalian harus tahu dulu garisnya. Ini kan pasti Y sama dengan maaf ini 4. Ini Y sama dengan 1 ya. Ini X sama dengan 4. Ya enggak? Berarti kalau kayak gini X-nya ke atas atau ke bawah? Ke kiri atau ke kanan? ke kiri. Ke kiri. Berarti yang pertama X-nya harus kecil daripada 4. Yang kedua ada Y ke atas. Berarti Y lebih besar daripada 1. Sekarang lihat garis yang ini. Jadi ini bisa dibikin garisnya apa? Kan dibalik kan? X gitu. X min Y sama dengan X 1. Sama dengan 1. Arahnya ke bawah atau ke atas? Mendekati ke kanan atau bukan? Enggak. Mendekati ya. Arahnya ke akhirannya kan ke bawah. Ini tanya. Dari garis ini. Kan asalnya ke bawah. Oh, yang dipakai tuh arsiran. Iya, ini kan akhiran. Jadi dia mendekati. Kalau dia negatif berarti jadinya lebih besar. Apa enggak? Lah, jadi kalau misal ini ada AX plus BX bintang C. C-nya positif, terus habis itu arahnya lebih besar gitu ya. Berarti dia menjauhi. Nanti kalau dia negatif sebaliknya gitu ya. Jadi Kurang dari dong. bintang itu tanda bertidaksamaan. Bisa siapa aja gitu ya. Nah, bukannya kurang dari. Kenapa? Kurang dari 1 min 1. X minnya kurang dari sama dengan min 1. X min Y. X min Y kurang dari sama dengan min 1. Kan gini, kalau dia coba masukin 0, 0, 0, apakah 0 lebih besar daripada min 1? Iya. Benar. Oh iya deh, iya benar. Yang Sorry. keluar itu bisa dimasukin kayak atau kayak gini ya. Kalau C-nya positif, dia lebih kecil, berarti artinya dia mendekati gitu kan. Tapi kalau sebaliknya dia malah negatif, dia lebih kecil, kalau dia menjauh. Tuh, sadar ya. X plus 0. Kenapa? Oh, ini. Ini X min Y lebih besar sama dengan. Bisa kan? Ini sebaliknya. Ini sebaliknya ya. Lanjut. 5X plus 6-nya. Bisa ya. 5X plus 6
Dia arahnya ke bawah atau ke atas? Ke bawah. Ke bawah, berarti lebih dari 30. Karena 30-nya kan perkaliannya kan positif. Iya. Bisa? Nah, Jadi jawabannya yang D. lanjut nomor 16. Kita baca dulu, itu banyak ya. Jadi sebenarnya itu simple tapi tulisannya banyak. Sebuah kecamatan memiliki 200 pemuda yang tergabung dalam 3 kelompok pemuda, yaitu kelompok pemuda bangkit, pemuda maju, dan harapan. S adalah bangkit, yang Y-nya maju, Z-nya harapan. Diketahui bahwa setengah anggota tersebut bangkit, gitu-gitu ya. Itu adalah titik-titik-titik sampai dengan futsal. Jadi yang disebutin nama pemudanya, kelompok-kelompoknya itu per perannya. Terus itu adalah kelompok pemuda harapan gemar futsal, gitu ya. Terus yang kedua itu yang gemar basket. Terus yang ketiga itu gemar voli. Paham? Nah, terus habis itu sebanyak 60 pemuda gemar futsal, 60 gemar basket, 80 gemar bola voli. Matriks yang sesuai dengan masalah. Oke. Yang di situ yang dijadikan X, Y, Z-nya siapa dulu tadi ya? Berarti adalah si pemudanya gitu ya, bukan bola-bolanya. Berarti kalau kayak gitu bukan bola-bola. Oke. Nanti ini kita buat X, Y, Z gitu. Dia kan si pemudanya, ya nggak? Terus dia bilang di sini, kalau urutan, berarti kan pemuda bangkit, tadi maju sama harapan. Nah, yang bangkit dia itu setengah. Berarti ini kali ini, yang ini kali ini. Jadi nulisnya itu berjejer. Paham? ya. Oke, berarti setengah, sepertiga sama ini bacanya. 1/4, 1/8, 3/5. Nah, ini dia sama dengan jumlahnya kan? Ini siapa sih? Basket kan? Futsal dulu berapa? Ini 60, ini 80, 60 gitu. 60, 80. Ada nggak kalau kayak gini? Kalau kayak gini ada nggak? Nggak ada. Nggak ada, berarti disamain dulu. Apa? 160 ya dapat ya? Kan tadi 108. Berarti ini berapa nih? 60. Dapat nggak sih? 60 nggak sih? 8 kan nggak bisa. 8 nggak bisa. 8 ya. Ini per baris. Oh, per baris. Ya, jadi kalau misalnya ini kan ini cara buatnya kan setengah X ditambah sepertiga Y ditambah 1/5 Z sama dengan 60. Berarti kan yang lainnya seperti ini, sederet-deret, paham nggak? Oke, berarti 30 aja berarti. berarti berapa? 30. 30, berarti kalau 30 30 ya. Berarti kali yang atas 30, berarti setengah kali 30. 30/3 sama langsung aja ya. Ya, langsung aja Pak, biar kita main cepat, kita main tepat. Nah, kalian yang hitung ya, berapa jadinya? 10. Kalau ini berapa? Itu 30. Nggak bisa. 60. 60. Berarti kalau 60 24. 15. 20. 40. 24. Ini X, Y, Z. Ini dikali 30 yang atas. Berarti berapa? 1.800, 3.600, 3.200. Oh, yang A. Lanjut nomor 18. 17. Nomor 17. Perhatikan berikut. Itu ada fungsi lupas ya. Lupanya seperti ini. Soalnya 18 ya, Kak? Apa? Soalnya 18. 18. Oh iya. Itu salah nomorin ya. Itu 17, 18 jadi 1 ya. Apa-apa. 17, 18. 0,3 ini ya. Terus berarti jika kurva parabola tersebut di rotasi 25 dilanjutkan 65 ke arah dan sejauh dengan pusat 0, maka pertama hasil rotasinya berapa? Kalau soalnya seperti ini, berarti rotasinya tinggal ditambahin karena dia fungsi transformasi
geometrinya sama, maka oke, berarti jadinya berapa itu transformasi dengan rotasi berapa? Iya, 25 tambah 5 sama dengan 90 derajat. Dia bilang ke arah, berarti arahnya jadi negatif gitu ya. Oke, berarti kita buat dulu persamaan. Kenapa? Karena kalau berlawanan dia positif, maka itu kata kuncinya ya. Oke. Terus habis itu kita buat persamaannya dulu. Persamaannya gimana caranya? Melalui titik puncak. Biasanya kan kalian selalu bikin ini doang kan? Nah, ini ada dicampur sama lokasinya. Berarti jadinya apa? Y sama dengan AX pakai titik puncak, berarti rumusnya yang XP kuadrat plus YP. Berarti Y-nya sama dengan A kali X min 2 kuadrat ditambah min 1 gitu kan? Terus kita kan melalui 0,3 gitu ya. Kita masukin aja nilainya. Jadi apa? 3 sama dengan A kali 2 kuadrat dikurangi 1. Berarti jadinya sana 4 gitu kan? Jadinya 4A. Ada sama dengan 4A-nya 1. Berarti dibalik lagi. Y sama dengan 1 X min 2 kuadrat dikurangi 1. Jadinya X kuadrat min 4X plus 4 kurangi 1. Jadi X kuadrat 4X plus 3. Ya. Nah, ini baru dirotasiin. Kalau rotasi, rumusnya gimana? X-aksen di aksen sama dengan cos min 90 minus sin 90 sin min 90 cos min 90. Ya. Berarti jadinya sama dengan cos min 90 berarti berapa? 0. Min 1 apa 1? 1 berarti ini X aksen, ini Y aksen. Berarti X aksen Y aksennya sama dengan 0 Y min X. Jadi bentuk dalam bentuk X sama dengan Y sama dengan. Jadi Y sama dengan X aksen, X-nya sama dengan min Y aksen. Terus ini berarti Y awalnya kan sama dengan X kuadrat min 4X plus 3 gitu ya. Masukin aja, jadinya Y-nya jadi X aksen sama dengan min Y kuadrat min 4 kali min Y plus 3. Berarti X aksen sama dengan Y kuadrat plus 4Y plus 3. Ini nggak usah pakai, nggak apa-apa. Jawabannya yang? Ada pertanyaan di sini? Apa ya? Ngajar IPS. 34 IPS. Ya, 34 IPS sama Tatang. Lanjut nomor 19 apa itu? Seorang meminjamkan uang. Oke, seorang meminjamkan uang kepada temannya sebesar 18 juta. Pembayaran dilakukan disepakati mencicil tiap bulan berdasarkan deret aritmatika deret ya. Selisih setiap bulan adalah 50.000. Setoran pertama adalah 100.005, berarti waktu yang diperlukan pinjaman tersebut adalah berapa? Berarti itu samanya dengan S gitu ya. Ya nggak? SN-nya sama dengan 18 juta. Berarti 18 juta. Rumus SN apa? N2 2A plus N1B. Berarti 18 juta sama dengan N-nya ada berapa kali? Yang ditanya ya. Per 2, 2A-nya berarti berapa? 350. Ya, 2 kali 175 titik 0 ya. Ditambah N-1 kali 50.000. Berarti kali ini semua acara. Dengan 350.000. Bisa sama ini boleh? Ini jadi 25.000. Ini udah ya, berarti jadinya 18 juta. Ini N dikali 175.000 ditambah 25.000 N. Ini 25.000. Ini berapa? 150. Ini 150.000 ditambah 25.000.
kelebihan 0. Ya, ini 18 juta. Terus Faktorin dong. Kali terus faktorin. bagi dulu bisa nggak? Bisa. Nolnya cara 3. Nolnya cara 3 berarti masih ditambah 25 Kuadrat. Kuadrat. Terus Bagi 5. ya bagi 5 lagi bisa. Jadi jadinya 5 bagi 25 bisa nggak? Oke, berarti jadi berapa? N kuadrat bagi 25 26. Oke. Hah? Tambah 720. Tambah 720. Kurang minus. Terus ini berapa, Cok? Berapa? 24 kali Jawabannya apa? 24, berarti ada N 24-nya atau 28 atau itu. Berarti kan kalau 20 nggak mungkin ya. Coba aja. Berarti kalau berapa? 30 ya. Dan jadi jawaban berarti N sama dengan 20. Jawabannya ya. Lanjut, cari faktornya gimana ya, Kak? Apa? Kalau mau start ya jawabannya? Iya, benar. Iya kan pilihannya ada di 30, 28, 24, pilih aja. Oh, yang mana? Nomor 20. Itu sama ya. Silakan nanti kerjain sendiri isinya nanti. Apa, Cek? Itu sama materi aritmatika. Nanti kalian tinggal ketik. Jawabannya nomor 20. Lanjut. Sebuah jumlah penduduk sebuah kota tiap 10 tahun menjadi 2 kali lipat gitu ya. Tiap 10 tahun menjadi 2 kali lipat. Terus dia bilang lagi perhitungan pada tahun 2030 nanti akan mencapai tahun 2030 ini ya. Itu mencapai 6.400.000 orang. Terus ini berarti bahwa pada tahun 1990 jumlah penduduk kota itu baru mencapai berapa orang? Berarti kita pakai geometri atau aritmatika? Geometri karena dia teori menjadi 2 kali lipat yang itu. Berarti kita cari sih siapa? Kan SN ya? Ya nggak? Ya. Ini kan SN-nya si 2030 ya? Ya nggak? Bukan 2030. Totalnya aja gitu ya ininya ya. Nah kita kan dari 1990 ke 2030 itu ada berapa tahun? 40. Berarti kan 40 dibagi 4 ya? 10 gitu ya? 10. Salah. Ya, takut gitu ya. Ini kan? Ini ada 4 tahunan. Berarti ya ini adalah S4. Paham? Oke, berarti S4 itu sama dengan rumusnya apa SN? Aritmatika SN sama dengan A R pangkat N 1 per R kurang R1. Kalau R nya lebih besar daripada 1. Kalau lebih besar lebih kecil tinggal dibalik aja ya. Baliknya gimana? Atau balik. Iya. A 1 min R pangkat N per 1 min R. Ya, terus berarti S4 A-nya tadi berapa? Makanya ya, makanya berarti R pangkat N berarti 2 pangkat 4 itu dikurangi 1 dibagi 2 kurangi 1 berarti tadi berapa? 6 juta 4 juta ya, sama dengan A kali 15 berarti berapa? Aku buat aku izin duluan ya. Boleh, nanti ada ya. Pasrah. Enak aja. Ini berapa? 4 bagi 15. 4 bagi 15. Tadi ngomong itu. Padahal besok nggak pakai kalkulator. Jelek Kak. Kan jelek. Ada berapa salahnya? 400 Kak, jangan-jangan tahunnya salah. Tahunnya itu berarti
Soalnya di tahun pertama. S-nya 5 ya. Hitungnya satu kan Naiknya 4 kali. 90-nya dihitung ya. Kan jadi 1990. Berarti 2000 gitu kan. 2010, 2020, 2030, berarti 1, 2, 3, 4. Berarti kan nanti hitungannya R-nya ini namanya S ke 4. Ke 5. Paham nggak? Iya, ini kan S ya soalnya ya. Berapa tadi? Ini berapa? 30. Gak ada juga? 31. 31. 32. Iya. Oh iya. Aduh. 31 ada nggak? Gak ada. Hah? Kalau UN tuh apa berarti? Bentar. Oh, iya. Dia bukan SM ya? Dia kata-katanya pada 2030 nanti akan mencapai ya? Akan mencapai. Iya, Ini sangat benar ya, Pak? berarti A, E, U 5 itu kan? Sama dengan kan itu kan AR pangkat N-1 ya. Jadi berapa nih? A kali R pangkat 4. Berarti 6,4 juta aja. Hanya cari R-nya 2 pangkat 4. 16 bisa. Bisa. 400. Kalau SN Berarti kata-katanya ada jumlahnya. Ini kan kata-katanya nggak ada jumlahnya. dan pada tahun Iya, pada tahunnya ini. Berarti ini gitu ya. Berarti nggak pakai baju. Mau difoto? si Malek aku langsung nggak jadi dulu. Dia Kita tolong boleh kata. Lanjut nomor 23. udah. Itu apa? Apa? Kedua bisa ya itu. Kalau dia kan nabung sebesar, berarti kalian tahu bunga majemuk itu apa namanya? N sama dengan M0 kali 1 plus I % N gitu ya. Dia kan tahu gitu kan. Dia bisanya di sini adalah setiap tribulan bulan. Periodenya itu tribulan. Jadi apa? 3 bulan. Jadi kalau 1 tahun ada berapa bulan? Ya kan 1 tahun dia itu bunganya 4% gitu kan? Iya kan? Ya. Per tahun. Jadi kalau misalkan tribulan, jadi 1 tahun itu ada 4%, dibagi 4 kan? Iya kan? Karena kan 1 tahun ada 4 bulan ya. Berarti kayak gini dibagi 4, berarti masih 1%. Jadi hitungannya yang bulan gitu kan? Yang ditanya berapa bulan di situ? Uang majemuk setelah 9 bulan. 9 bulan itu berapa? 3 bulan gitu ya. Jadi otomatis RN itu sama dengan kali berapa? 1 dikali 1 plus 1%. Jadi akan berapa? Bisa ya? Jawabannya ya. Lanjut nomor 23 limit. Limit dari itu gimana caranya? Kali 16. Kelamaan ya, pakai apa? Turunan. Pakai turunan aja. Nah. Kak, ada bersih Kak. Udah, lanjut.
Jadi turunannya apa? 2 kali. Bisa langsung nggak? Nggak. Oke. Kenapa pakai belum? Karena lebih gampang kalau gitu. Emang nggak bisa? Belum. Udah. Aku mau liatinnya gitu loh. Kan gitu ya. Ini kalau jadinya 2x plus 8 pangkat. Nah, kalau turun jadi setengah kali 2x plus 8 pangkat setengah kali turunannya 2x ya. 0 per 1. Ini 4 gitu ya. Ini coret dulu boleh. 2 kali 1 per akar. 4 berarti 16. Berapa? 2 kali 4 berarti bisa ya. Kalau kalian pakai itu kelamaan ya. Iya, ini namanya pakai L bos kita. Ini materi bukan materi turunan tapi pakai pengerjaan dikit menggunakan turunan kan. Lanjut. Nomor 24. Sama ya itu ya. Limit X menuju min 3 silakan kalian turunin. Nanti apa? Harus turunannya Ini panjang banget. Apa? Oke, boleh langsung ya. X kuadrat min 3x min 14 pangkat setengah. Jadi jadi tulisannya setengah kali harus kasihnya aja ya. Langsung ya. X kuadrat min 3x kali 2x min 3. turunan yang atas gitu kan. Kalau turunan yang bawah yang akar-akar kita hitungnya akar-akar dulu ya. Akar dari min x pangkat 3 pangkat setengah kali turunannya dikit lagi akar dari min x pangkat 3 min 2 itu bisa dikali min 3x kuadrat udah gitu ya. Nah sekarang kita nulis gitu ya. Jadi limit x menuju 3 dari 3 akar kuadrat yang 3x kuadrat ditambah 2x dibagi 6 akar setengah 3. Berarti yang atas 3 kalinya nanti ada min ya, nanti jadi plus itu kali 3x kuadrat kali 1 ya masukin min 3 jadi berapa? 3 per 2 kali min 3 berarti x jadi 9 per 9 tambah 2 Ada yang salah nggak? Mau nanya, yang x tambah 3 itu yang bawah yang akar itu kalau misalnya bawah ke bawah ya itu minus di luar x kan? Iya. Berarti tetap ya kan
min 3 pangkat 3. Min 27. Min 27. Berarti Salah ya? 27. Berarti kurang min 2 kan? 25. Berarti 5 kan? Boleh nggak? Sudah. Kita nggak bisa lihat lagi. 2, 5. 5 kali 19 berapa? 19 kali 5. Belakangnya 4. Berarti apa yang mana yang salah? Kita coba dikoreksi ya. Nah, itu yang masukin min 3. Ini min 3 jadi berapa? 9. Kan tadi berapa? Yang masukin ke min x pangkat 3. 25 kan? Kak. Iya. Yang min Oh, ini min ya? Tadi plus aja. Ada lagi nggak? yang min x pangkat 3 min 2. Aku dulu ini min 3. 2 x min 3 kan 35. Baca lagi. Minnya di luar. Lagi? Lagi. Iya. Pak, Oh iya. itu Lama lagi prosesnya. yang 2x 3-nya kemana? 2x 3-nya? Oh, nggak jadi. Udah, sekali lagi. Ini udah semua deh. Udah ya? Pak. Berarti ya, 27, 19. Berarti 5 kali 19 berarti? 95. Oke. 95 apa? 4 ya? Ada nggak ada jawaban berarti ya? Kali 2. Habis itu aku pilihnya tadi 4 per 27. Kita coba dihitung lagi ya. 25. Banget ya, nomor 25. Itu limit menuju 3 dari A plus BX plus X kuadrat plus 9 maka bisa berarti ini caranya gimana? Tinggal pakai turunan dulu ya. Kalau nggak substitusi aja. Kalau substitusi X sama dengan 3 berarti 0 ya nanti ya. Iya. Sukanya musik klasik ya. 2AX. Kalau kita berarti 2AX plus B plus 2X dengan 4. X sama dengan 3. Berarti 6A plus B plus 6 sama 4. Berarti 6A plus B sama dengan 4. Jadi Kurang. berarti jadinya ini kurang ini aja boleh. Jadi jadinya 3. A, B. Ya. Lanjut. Satu lagi ntar kayaknya kalian kerjain dulu ya. Kamu kelas dulu ya. Lu ikut Gue nggak tahu kalau ada dia katanya kan tempat tuh apa bareng. Ya. Jadi mana gimana? siapa tahu ada ini sarana prasarana iya bawa laptop Tadi Ini kita nggak bayar BL. Aku cukupin dulu ya, nanti aku lanjutin lagi jawabannya ya. Berarti kita baru sampai nomor 26, nanti 27 ke selanjutnya. Lanjutin ya. Apa? Beneran share jawaban. Mau
Mau share jawaban apa diskusi? Gimana? Dua-duanya? Share jawaban Kan dulu. dia di rumah kalau misalkan misalkan jadi oh benar. Ya nanti tetap ya habis jam 5 ya setelah aku ngajar lagi ya Dek, ya. Emang ada sejarah? Emang ada sejarah bukan? Kita ajak PA. Udah ya Dek ya, nanti aku lanjutin lagi karena waktunya lama, tahu kelas dulu ya boleh ya. Nanti kalau enggak nanti jawabannya silahkan tanyakan gitu ya. Kita masih berusaha kan. Halo ada ada pertanyaan Dek? Enggak ada. Dari terus lanjut. Aku tutup dulu ya, nanti kalian lanjutin lagi dulu, aku terus ngasih tahu habis itu ya. Dadah, aku tutup ya. Assalamualaikum Oke, Kak. warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam, Kak. Makasih, Kak. Terima kasih Kak. Oke, sekarang tanggal